Saya akan share saudara tentang berjalan di dalam kerajaannya, saudara. Ya, dan kita akan lihat bersama-sama. Ya, mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah 4 ayat yang ke-32, saudara. Ya, saya ingin kita melihat dulu, saudara, yang seharusnya terjadi di dalam jemaat mula-mula. Ya, nanti kita akan lihat Kisah 4 ayat 32. Saudara perhatikan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, ya, jadi tidak dijelaskan saudara berapa lama mereka orang-orang tersebut itu sudah percaya, sudah mulai enggak, telah percaya. Bayangkan saudara, mereka sehati dan sejiwa, yang pertama dikatakan sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi saudara perhatikan yang pertama, saudara jemaat mula-mula itu sehati dan sejiwa. Kenapa sehati dan sejiwa, saudara? Mereka hampir setiap hari bertemu. Baik itu di rumah-rumah ataupun di bait Allah mendengar pengajaran. Sudah baca nanti ya di ayat-ayat itu. Yang kedua, saudara, mereka saling berbagi. Karena sehati sejiwa saling berbagi. Saudara, kalau kita mendengar saling berbagi mungkin biasa. Tapi buat orang Yahudi itu luar biasa, saudara. Karena orang Yahudi itu terkenal pelit. Ya. Jadi pada saat itu kalau tiba-tiba mereka berbagi, wow, itu saudara sesuatu hal yang luar biasa terjadi itu. Mereka saudara pasti terheran-heran. Ada apa yang terjadi dengan mereka? Dulu biasanya saudara begitu pelit. Semuanya saudara dihitung. Dan tiba-tiba mereka bisa berbagi bersama-sama. Itu hal yang luar biasa. Ya, bukan hanya itu saudara. Nah yang nomor 3 coba kita lihat. Mereka hidup dalam kuasa. Nah ini nanti saudara yang poin ketiga ini saya akan membahas lebih banyak lagi. Nah nanti kenapa saudara? Karena kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa. Ya, kenapa saudara mereka punya kuasa? Mereka akan menjadi saksi. Ya, mereka menjadi saksi. Dan yang kelima, saudara yang penting adalah ini. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Penting sekali. Saudara, kalau kita itu melayani Tuhan atau kita mengikut Yesus tanpa berjalan di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kelelahan. Ya, banyak orang, saudara pelayanan, saudara terlalu banyak lalu mengalami kelelahan, kebosanan, saudara. Bahkan yang dikerjakan cuma mengeluh, saudara. Mulai menghitung semuanya. Ya, kenapa kok saya? Kenapa enggak yang lainnya juga? Saya sering, saudara, saya berkata pada pelayan-pelayan Tuhan di situ. Mereka enggak berjalan dalam kasih karunia, saudara. Kalau berjalan dalam kasih karunia, Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun fisik kita mungkin lelah, ya kita manusia bisa lelah. Tetapi kalau roh kita menyala-nyala, saudara, wah kita nggak akan mengenal lelah, saudara. Kita akan terus, saudara, kita akan bergerak. Dan kasih karunia itu yang menyegarkan kita. Jadi itu penting sekali. Nah, saudara saya akan lebih banyak bicara yang poin yang ketiga ya. Kenapa? Kita lihat bersama-sama ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, coba kita lihat bersama-sama ya. Nah ini saudara. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa saudara? Kuasa. Nah saudara ini ya. Kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Nah makanya mereka berjalan dalam kuasa yang besar. Saudara, lagi kita lihat satu ayat lagi. Matius 12 ayat 28, coba kita lihat. Ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kembali saudara, bicara lagi saudara tentang kuasa. Saudara, kuasa mengusir setan saudara. Ya, bahwa kuasa kerajaan itu selalu bicara tentang kuasa. Ya, nah saudara, kita akan melihat bersama-sama. Selanjutnya kita lihat. Nah ini, saudara ini penting sekali. Ya, karena bahwa kuasa itu bukan tujuan sebetulnya. Ya kalau saya hari ini nanti akan berbicara tentang kuasa. Kuasa yang sudah disediakan oleh Tuhan itu bukan tujuan.
Tapi itu cuma alat, saudara, yang Tuhan berikan. Tujuannya, saudara, adalah kerajaannya. Memperluas kerajaannya. Jadi, saudara, kalau kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan, maka kita baru bisa hidup di dalam kuasa. Nah, kuasa itu cuma alat, saudara. Untuk kita boleh berjalan, untuk memperluas, tujuannya adalah kerajaan. Nah, kalau orang salah, saudara, melihat bahwa tujuannya itu kuasa, makanya, saudara, ada banyak orang aneh-aneh. Orang jadi sombong, ya. Begitu punya kuasa, saudara, sepertinya, saudara, wah, saya yang dipakai Tuhan, yang paling dipakai Tuhan. Saudara mulai nggak mau dengar. Bahkan ada yang aneh-aneh, saudara. Mau pelayanan, saudara nggak mau salaman. Katanya kalau salaman, kuasanya nanti bocor. Urapannya bocor. Saudara, saya katakan gini, kuasa itu cuma alat. Tujuannya adalah kerajaan, saudara. Tetapi kalau kita nggak punya kuasa, maka kita juga tidak akan bisa memperluas kerajaannya. Nah, tetapi saudara pertanyaannya gini, loh, kuasa yang seperti apa? Nah, saya akan tunjukkan, saudara, saya akan berbicara 3 jenis kuasa yang Alkitab katakan, dan itu semua, saudara, sebetulnya sudah disediakan kepada semua orang percaya. Ya, jadi nggak ada kekhususan, saudara. Oh, ini akan hanya khusus untuk siapa? Nggak ada. Semua orang percaya, semua orang yang telah percaya kepada Yesus, itu bisa, saudara, berjalan di dalam kuasa itu yang sudah disediakan, saudara. Nah, kuasa itu apa aja, saudara? Nah, mari kita akan lihat satu persatu, saudara. Ya, ada 3 jenis kuasa. Nah, kalau saudara sudah menemukan ada 4 atau 5 ya nggak apa-apa, saudara. Tapi selama ini saya masih menemukan ada 3 jenis kuasa ini, saudara. Ya, jadi yang pertama itu dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kata kuasa, saudara, sini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Kata kuasa yang pertama ini bahasa aslinya adalah dunamis. Dunamos, saudara. Ini akar kata sama dengan dinamo, dinamit. Itu hampir sama, ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Tapi ini akar katanya, saudara, muncul kata dunamis, ini ada di Kisah 1 ayat 8. Dan tentunya banyak, ada di ayat-ayat yang lain dia pakai dunamis. Tapi tidak semua dengan dunamis. Nah, yang kedua, saudara, Markus 6 ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa. Nah, sudah perhatikan itu. Atas roh-roh jahat. Nah, kata kuasa di sini tidak ditulis dengan kata dunamis. Tapi dalam bahasa aslinya dia memakai kata exousia. Beda, saudara. Fungsinya beda, saudara. Dia pakai kata exousia. Nah, apa itu exousia? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan yang ketiga, yang mungkin ini jarang saudara dibahas, ya. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa. Lah, kata kuasa ini kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kata kuasa yang ketiga ini bukan dunamis, bukan exousia, tetapi dia pakai kata kratos. Berarti, saudara, 3 ini beda kuasa ini. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, 3 kuasa ini diberikan kepada kita semua. Nah, tinggal kita ini bisa pakai itu apa enggak. Banyak orang, saudara, enggak sadari itu. Ya, sehingga mereka enggak mengalami yang namanya dunamis, exousia, kratos. Mereka enggak mengalami. Padahal, saudara, kuasa itu sudah diberikan, sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana, saudara, cara kita melihat? Nah, kita akan coba bahas satu persatu, ya, satu persatu, ya. Dimulai dari yang pertama, ya, kata dunamis. Nah, ini, saudara, ya, dunamis atau dunamos. Nah, saudara, ini kuasa apa, saudara? Kuasa mujizat, kemampuan, pekerjaan yang besar, saudara. Nah, ternyata, saudara, untuk kita menghandle sebuah pekerjaan yang besar apapun itu, pelayanan yang besar, pergerakan yang besar, perusahaan yang besar, itu ternyata dibutuhkan yang namanya dunamis, kuasa itu.
Nah, banyak orang saudara gagal karena dia nggak pakai dunamis. Dia pakai kekuatannya sendiri. Sehingga saudara ada banyak hal begitu besar, ada hal kepercayaan yang besar, hancur lebur. Saudara. Nah, tetapi saudara, dunamis ini ternyata ini saudara, itu berasal dari dalam diri kita. Saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara, maka diberikan dunamis. Dinamit. Dinamo. Nah, itu apa saudara? Dari dalam yang berfungsi apa? Menggerakkan kita melakukan yang benar, saudara. Ya. Jadi saudara, menggerakkan kita. Nah, saudara pernah nggak ngalami begini? Misalkan saudara berkumpul bersama-sama, lalu saling sharing, saudara. Tiba-tiba, saudara pengen sharing, tapi takut. Aduh, nanti bisa nggak ya? Nanti kalau blank bagaimana ya? Tapi di dalam diri saudara, ada sesuatu yang terus mendesak. Kamu harus cerita, harus cerita. Nggak tahu itu, saudara, desakan itu bisa membuat jantungmu berdebar-debar. Pernah ngalami nggak seperti itu? Nah, saudara, kalau saudara digerakkan untuk bersaksi, untuk cerita, saudara tahan-tahan karena takut. Padahal ada sesuatu yang menggerakkan terus. Loh, apa itu? Saudara ngomong, itu Roh Kudus. Oh iya, Roh Kudus. Tapi melalui kemampuan untuk menggerakkan apa, saudara? Dunamis. Ya, kalau saudara nggak taati itu, saudara gelisah. Hati saudara sampai jantung bisa berdebar-debar. Gak enak. Tapi begitu saudara cerita, ada damai sejahtera yang melingkupi kita. Atau mungkin saudara ketemu seseorang temanmu lama, enggak pernah ketemu saudara. Tiba-tiba saudara, ada sesuatu yang menggerakkan saudara. Nah, banyak orang berkata gini, saya digerakkan oleh Tuhan. Lewat apa saudara? Dunamis. Untuk mendoakan. Nah, banyak orang saudara nggak mau taat. Mereka lebih mendengarkan ketakutan mereka. Nanti kalau dia marah bagaimana? Kalau ditolak bagaimana? Akhirnya ditahan, nggak mau. Padahal saudara, kalau kita mau taat, kok saya tergerak yang ingin mendoakan. Loh, gerakan itu dari mana? Dari dalam diri saya. Kok saya kepingin sekali mendoakan dia. Harusnya apa yang kita lakukan? Kita datangi teman kita ngobrol. Lalu kita ngomong, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Sesuatu hal yang sederhana, saudara. Kita nggak pernah tahu. Dan tiba-tiba begitu kita taat berdoa, maka saudara itu dari dinamo berubah menjadi dinamit. Saudara meledakkan sebuah mujizat. Dan orang itu mengalami mujizat. Nah, orang nggak mengalami kuasa, saudara. Karena mungkin dia tidak tahu, saudara. Atau mungkin karena dia tidak mau taat untuk melakukan itu. Padahal itu diberikan kuasa itu untuk menggerakkan kita. Nah, tetapi dunamis, saudara, bukan hanya menggerakkan kita untuk melakukan yang benar. Tetapi dunamis itu juga memberi kemampuan kita untuk melawan sesuatu yang tidak benar. Wow, saudara, ini luar biasa, saudara. Jadi bukan hanya menggerakkan yang benar, tetapi dunamis ini ternyata kemampuan, ability yang Tuhan berikan. Ketika saudara kita dihadapkan satu peristiwa permasalahan dan kita tinggal mengambil keputusan bahwa ini tidak benar, saudara, tapi ini menguntungkan kita. Dan kita bisa berkata gini, saudara, no, enggak, saudara. Karena Alkitab berkata, dan kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku. Loh, saudara, bagaimana bisa menjadi saksi kalau enggak terima dunamis? Kita tidak pernah bisa menjadi saksi. Saksi itu dilihat, bersaksi itu berbicara. Dan kita nggak bisa pernah jadi terang dan garam. Kalau kita nggak pernah punya dunamis. Ya, nggak bisa, saudara, kita punya kemampuan, kita pakai kekuatan manusia dan kita akan selalu gagal, dan gagal. Nah, saya mau cerita, saksikan. Saudara. Saya itu 6 bersaudara. Saudara. Saya 6 bersaudara, 2 cewek, 4 cowok. Saya itu nomor 4. Ya, jadi saya masih punya 2 orang adik. Ya. Nah, adik saya ini yang persis di bawah saya itu persis terpaut 1 tahun sama saya. Dia lebih gede dari saya, saudara. Nah, ini masalahnya, saudara. Karena terpaut 1 tahun sama-sama cowok, kami itu berdua yang paling sering berantem, saudara. Sejak kecil itu. Kalau kami berantem, jambak-jambakan, saudara. Wah, enggak karu-karuan. Sejak kecil kami selalu gitu. Berantem terus sama adik saya ini, saudara. Nah, saudara, setelah kami agak besar, lebih gawat lagi, saudara. Kami itu 6 bersaudara, 4 saudara kami semua, yang cowok semua, kami itu ikut karate semua. Jadi kami itu karateka semua.
Jadi yang lebih gawat lagi, saya sama adik saya kalau berantem. Kalau udah jadi gede, nggak jambak-jambakan lagi. Karena karate nggak diajari jambak, saudara. Kami pukul-pukulan. Oh, kalau kami berantem, mama saya histeris, saudara. Wah, histeris mama saya. Karena kami kalau nabrak lemari, ya lemari ambruk, saudara. Ya, dan akhirnya, saudara, saya kuliah. Saya kuliah di Surabaya. Lalu semester 2, Tuhan jamah hidup saya. Tuhan temui saya dipenuhi Roh Kudus. Nah, Tuhan beri saya dunamis. Nah, masalahnya, saudara, persis 1 tahun kemudian itu, saudara. Setelah saya bertobat persis, tidak lama kemudian adik saya nyusul ke Surabaya. Dan kami tinggal satu kos dan satu kamar. Nah, saudara bisa bayangkan ini. Ini sudah bisa diprediksi bahwa akan ada malapetaka yang besar. Tapi bersyukur, saudara, karena saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya diberikan dunamis. Jadi sama, saudara, jangan dipikir kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus jadi sabar, nggak ngapa-ngapain. Enggak, saudara. Kalau saya ngomong, adik saya jawab, saya juga dongkol, saudara. Saya jengkel, saudara. Saya mau marah. Tapi bedanya ini, saudara. Begitu ada dunamis dalam diri kita, tiba-tiba, saudara, Roh Kudus bisa berkata gini, stop, berhenti, nggak usah ngomong apapun. Dan saya bisa taat. Adik saya ngomong, saya kepingin saudara ngelawan. Tapi tiba-tiba ada kemampuan yang dulunya saya nggak pernah punya, saudara. Dulu selalu gagal, akhirnya kami pukul-pukulan. Kali ini saya hanya bisa diam, mulut saya terkatup, saya tidak jawab apapun. Dan tidak lama kemudian kalau dia wah, saya tinggal keluar, saudara. Di kamar saya tinggal keluar kamar. Itu saya ulangi terus menerus dan saya nggak menjawab sepatah kata pun. Dan itu rupanya mengusik adik saya, saudara. Adik saya bingung. Ini ada apa, saudara, kakak saya ini? Kok aneh gini jadinya? Biasanya kami akan perang mulut lalu pukul-pukulan, saudara. Ini kok aneh? Dia sempat tanya pada kakak perempuan saya. Ini ada apa ini? Tapi kakak perempuan tahu kalau saya udah bertobat. Saya lahir baru. Dia cerita, dia dijamah Tuhan. Hidupnya sudah berubah. Sudah tahu apa yang terjadi, saudara? Setelah sekian berapa bulan kemudian, saudara, akhirnya adik saya menyerahkan diri dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hari ini adik saya ini yang paling dekat sama saya, saudara. Dia jadi sahabat saya. Dulu jambak-jambakan, dulu pukul-pukulan. Hari ini, saudara, dia nggak ada di Surabaya, dia ada di Jakarta sekarang. Kalau dia balik ke Surabaya, kemana-mana bersama-sama sama saya, saudara. Pergi kami berdua, saudara. Kami bisa cocok sekali akhirnya. Padahal dulu kalau kita cerita jambak-jambakan, pukul-pukulan, udah gak karu-karuan. Dan dia cerita, saudara. Dia saksi, dia cerita. Saya heran kenapa dia berubah dan akhirnya dia percaya bahwa Yesus sanggup mengubah seseorang. Nah, itu dunamis. Kan sayang, saudara, kalau kita tidak ngalami seperti itu, betul kan? Kita nggak mampu, saudara. Saya mau ceritakan, saya nggak bisa. Kalau seandainya saya nggak dipenuhi Roh Kudus, saudara, ya sama aja. Saya nggak akan pernah bisa jadi saksi, nggak bisa membawa orang-orang kepada Yesus, nggak bisa. Karena kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Duh, Tuhan sudah siapkan kita dunamis hari ini. Itu sebabnya, saudara, kalau Roh Kudus berbicara dalam diri kita dan kita beri kekuatan dan kuasa dunamis itu, kita harus taat. Ikuti, saudara. Nanti kita akan melihat hasil yang luar biasa. Amin. Ya, ini yang pertama ya, dunamis ya. Jadi saudara udah ngerti kan kira-kira apa yang terjadi dalam diri saya. Oh, kalau ada dorongan tiba-tiba sudah digerakkan untuk bersaksi, sudah digerakkan untuk mendoakan seseorang. Jangan ditahan. Saudara, jangan dikalahkan karena ketakutan. Saudara mesti taat melakukan itu. Itu yang pertama, dunamis. Yang kedua, sekarang kita lihat exousia. Nah, saudara, apa itu exousia? Exousia itu adalah keistimewaan atau privilege, otoritas, kekuatan, perlimpahan wewenang. Nah, beda, saudara. Ini yang dunamis dari dalam, kalau ini dari Tuhan diberikan kepada kita sebuah otoritas, perlimpahan wewenang. Saudara, kemerdekaan, saudara. Bisa mengusir setan, melepaskan keterikatan, menyembuhkan yang sakit, saudara. Dan termasuk otoritas sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana cara bekerjanya exousia? Lain lagi, saudara. Exousia itu otoritas
yang diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, exousia itu sama seperti ini loh, Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil, ya, dia sekolah, dia dibully sama teman-temannya. Dia sering dipukuli sama teman-teman. Dibully, saudara. Akhirnya anak ini pulang ke rumah. Dia ngomong sama papanya, "Pak, aku mulai besok gak mau sekolah lagi." Papanya ngomong, "Kenapa?" "Teman-teman saya sering bully saya, sering pukulin saya. Saya takut kalau ke sekolah." Papanya ngomong gini sama dia, "Besok datang ke sekolah sama papa akan ada di belakangmu. Kalau ada orang temanmu berani memukul kamu dan mengolok kamu, dia akan berhadapan sama papa. Jadi gak usah takut." "Oh gitu ya Pak?" Besoknya saudara, kalau jalan langsung percaya diri. Saudara. Biasanya kalau jalan nunduk, gak berani lihat kiri kanan. Kali ini saudara, temannya dilihat satu persatu, bayangkan. Setiap temannya dilihat, gantian temannya yang nunduk saudara. Kenapa saudara? Karena waktu dia lihat temannya, papanya di belakang ikut melototi temannya saudara. Nunduk saudara, gak berani. Lihat kanan lagi saudara, lihat temannya lagi. Pamannya juga ikut melotot saudara. Semua temannya saudara takut. Nah saudara, tapi anak kecil ini saudara, kalau dia gak sadar bahwa sebetulnya mereka semua temannya itu bukan takut sama dia. Takut sama siapa? Sama papanya. Maka begitu papanya pulang, dia masih gaya-gaya saudara. Lihat sana sini, dipukuli lagi dia. Nah, saudara tahu exousia itu seperti itu? Bahwa kalau seandainya saudara kita ketemu iblis, dan iblis gemetar, bukan karena kita hebat, saya mau beritahu saudara. Bukan karena iblis takut sama kita. Karena iblis takut siapa yang menyertai kita. Karena iblis takut, karena kita punya Yesus yang dahsyat. Itu yang namanya exousia. Makanya saudara, waktu Yesus mengutus 12 orang murid, berdua-berdua, ada dua-dua. Ada 70 murid juga, berdua-dua, saudara tulis. Mereka saudara, waktu mereka kembali, mereka ngomong, "Guru, setan-setan tunduk dalam namamu." Oh, Yesus kata, "Aku melihat mereka jatuh seperti kilat dari langit." Saudara, waktu mereka mengusir setan, bukan karena tiba-tiba setan takut sama dia. Tapi karena setan takut dengan nama Yesus. Tapi nama Yesus pun kan udah bisa sembarangan orang pakai. Buktinya sekewa juga anak-anaknya sudah lari. Ya kan sambil telanjang sambil lari. Dia pakai namanya Yesus gak bisa. Ya. Saudara kan gak bisa pakai namanya presiden kalau saudara gak dikenal dekat sama dia, orang gak percaya. Tapi kalau saudara adalah teman dekatnya, saudara pakai nama presiden, oh berlaku itu saudara, orang ketakutan. Sama saudara, itu namanya exousia. Ya. Nah saudara, kalau kita mengerti seperti itu, kalau kita tidak mengalami, wow, rugi kita saudara. Ya lagi saya ceritakan ya, ini namanya exousia. Supaya kita tahu saudara bahwa exousia itu murni bukan dari kita. Supaya kita satu kali saudara, kita tuh nggak sombong sama sekali. Nggak ada sesuatu yang kita banggakan. Bahkan kita semakin bangga dengan kita punya Yesus yang luar biasa. Nah contoh lagi, exousia itu begini saudara. Satu kali saudara, kami beberapa orang diminta bantuan. Salah satu pengusaha di Bandung, pengusaha besar. Dan kebetulan kami kenal baik memang, saudara. Orangnya cinta Tuhan dan semuanya. Dia minta bantuan kami untuk mengkonsep sesuatu, saudara. Karena dia ingin membangun sebuah tempat permainan, karena dia tahu kami punya pelatihan kepemimpinan. Jadi dia minta saya dengan beberapa orang. Nah, tapi dia juga undang outsourcing. Nah, dia serahkan ke stafnya, jadi bukan ke dia langsung. Jadi kami beberapa kali datang ke sana, saudara. Yang menyambut kami adalah bukan yang lain-lain, tapi outsourcing ini. Wah, jadi saudara kalau kami datang ke sana, nyari pesawat sendiri, nyampe di Bandung dijemput, saudara. Dijemputnya nggak pakai apa, naik bemo, saudara. Pokoknya mau cari penginapan sendiri, kami cari yang murah-murah untuk ngirit semuanya. Lalu kalau mau pulang ya cari kendaraan sendiri. Pokoknya semua mandiri, saudara. Bahkan waktu mau makan dijemput, sudah makan? Belum. Yang outsourcingnya gini, oke kita makan ya. Makan apa? Saya belikan bungkusan ini. Oh iya, lalu kita makan di mana? Kita cari tempat. Oke, saya katakan gitu, cari tempat saudara, pokoknya ngemper di depan Alfamart, di Indomaret kita makan. Isu kayak nggak apa-apa. Itu beberapa kali kami datang. Akhirnya sudah yang terakhir kami mau datang ke sana karena diminta sendiri yang pemiliknya, saudara yang kenal. Dan dikatakan, kita ketemu ya, kita ngobrol ya. Nah akhirnya kami datang, saudara, sama masih dijemput, pakai bemo naik, sampai akhirnya ketemu, masih meeting di sana, saudara. Kami mau masuk, saudara, nggak boleh sama satpamnya, saudara.
Disuruh nunggu di luar. Ya udah kita nunggu di luar nggak ada apa. Duduk di bawah, saudara, kami duduk di bawah santai sambil nunggu. Begitu selesai, saudara. Begitu selesai meeting dia keluar, saudara, dia lihat kami di luar. Wah, dia langsung pemiliknya ngomong, dipanggil nama saya dong. Pak, dia katakan gitu. Dia peluk saya, saudara. Setelah saya dipeluk, saudara, semua berubah loh, saudara. Sekretaris semua, stafnya semua mendatangi saya. Tanya langsung, Bapak sudah makan, Pak? Tadi naik apa, Pak? Langsung dia lihat, saudara, yang pemiliknya ngomong, tolong disiapkan semua. Langsung, saudara, mobil disiapkan, penginapan disiapkan, makan dia jadi tempat yang luar biasa, saudara. Pulang, saudara, diantar. Sebelumnya kayak jailangkung, saudara. Datang seperti gak diundang, pulang gak diantar, saudara, misalkan itu. Ini tiba-tiba semuanya saudara tanya. Saudara, saya mau tanya. Siapa yang mereka takut? Apa karena saya bilang begitu? Enggak. Karena mereka takut sama bosnya. Karena saya kenal sama bosnya. Yang ditakuti bukan saya. Yang ditakuti adalah pemimpinnya dia. Itu namanya exousia. Oke? Jadi kalau hari ini saudara, engkau dipakai Tuhan dengan hebat, gak usah sombong. Begitu yang memakai itu menghilang, hilang semuanya diri begitu. Yang paling penting sudah kita sadar diri. Kalau Tuhan masih mau pakai kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat. Gak perlu bangga apapun. Ya. Nah, saudara, satu kali lagi saya akan ceritakan lagi ya, yang namanya exousia ini. Wow, saudara. Satu kali saudara, saya ada satu orang teman. Dia minta tolong saya, saudara. Ini otoritas sebagai seorang pemimpin. Dia punya teman itu kalau diberitahu, saudara, susahnya setengah mati, saudara. Tegar tengkuk, ngelawan, memberontak, pokoknya saudara gak bisa ditegur. Dia ngajak, saudara, dia ngomong gini, tolong dong diberitahu. Oh ya udah, ayo ketemu. Loh, saya nggak terlalu kenal, saudara. Begitu kenalan, temu duduk, saudara. Terus ngobrol santai, ngobrol. Nah, dia waktu ngobrol sama saya, saudara, dia cuma, oh iya, benar, wah, itu benar. Nah, saudara, selesai itu, saudara. Ini marah-marah, saudara. Loh, padahal dia ngomong gini, dia panggil saya, yang kok Budi ngomong, itu persis yang saya ngomong. Loh, dia ngomong gitu. Waktu saya ngomong, dia ngelawan semuanya. Dia kata gitu. Lah kok sekarang, begitu ngomong, kok iya setuju semua ya? Loh, mana saya tahu, saya katakan begitu. Pertanyaan saya, apakah karena saya lebih hebat merangkai kata-kata? Enggak, saudara. Kata-kata yang saya lepaskan sama dengan kata-katanya dia kok, saudara. Bedanya, dia gak punya otoritas. Saya diberi otoritas, cuma itu aja. Siapa yang memberi otoritas? Yesus, Roh Kudus yang memberikan otoritas kepada kita. Itu aja, saudara. Jadi kalau kita menerima exousia itu kita heran, saudara. Kita ngomong apapun, orang tuh tiba-tiba seperti terkatup dan orang bilang, iya, saya akan lakukan. Itu exousia, saudara. Dalam kepemimpinan, dalam dimanapun, saudara, kita berada. Kalau kita punya exousia, kita bisa memberangus hal-hal yang jahat. Sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Iblis gemetar ketemu kita. Karena apa? Sudah bukan karena kita hebat. Tapi karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Ya, itu exousia. Nah, bayangkan saudara, kalau saudara masa enggak kepingin saudara punya exousia. Ya kan? Yang ketiga, nah ini juga disiapkan saudara. Ini jarang orang yang namanya kratos. Nah, kratos itu gini saudara, kekuatan atau kemampuan untuk menanggung penderitaan. Halo, saudara. Wow, ini sebetulnya yang paling dekat dengan kita dimanapun kita berada. Inilah saudara yang membuat kita kuat dan kokoh dalam segala situasi. Oh, dalam keadaan yang tidak baik saudara, kita tetap bisa berdiri kokoh. Kenapa? Ini bukan exousia, bukan dunamis. Ketika permasalahan mendesak begitu hebat saudara. Harusnya kalau orang mengatakan, kalau saya enggak disertai Tuhan, saya udah gila. Oh, katakan begitu. Tapi dia tidak gila. Tapi dia semakin mencintai Tuhan. Kuasa dari mana itu saudara? Itu yang namanya kratos. Saudara, diberikan. Ya, teruji. Dan tidak gampang menyerah. Saudara, dia udah tahu, saudara hopeless, gak ada harapan. Tapi dia masih bisa berdiri. Dia berharap sama Tuhan. Sampai mujizat terjadi. Dari mana itu? Itu yang namanya kratos. Tuhan berikan dalam kehidupan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap permasalahan, penderitaan. Makanya saudara orang berkata gini,
ini keadaan menjadi lebih tidak baik lagi. Semua saudara tidak baik. Saudara boleh kita berkata, oh tidak semuanya akan baik. No, tapi saudara harus percaya. Tuhan beri kemampuan dan kuasa kita untuk menghadapi dan melewati itu dengan kemenangan. Kratos. Saudara, ya, siap menderita dan berkorban, saudara. Wah, ini saudara, ya, Tuhan sudah siapkan. Makanya saudara kalau kita berjalan bersama dengan ini, Kratos ini, engkau kita nggak ada takutnya sama sekali. Keadaan semuanya boleh tidak baik. Ya, memang tidak baik. Bukan berarti terus Tuhan buat kita baik sendiri, yang lain tidak baik. Enggak tuh. Tuhan tidak memberi janji loh, saudara. Kalau tiba-tiba panas terik semuanya, lalu saudara ada malaikat yang mayungi, kan enggak kan? Kita juga harus mengalami kepanasan. Saudara. Tapi saudara yang lain sudah layu, nggak bisa berdiri. Kita tetap bisa berdiri. Kenapa? Karena Tuhan berikan kuasa Kratos dalam kehidupan kita. Hujan, semua kehujanan, saudara. Enggak tiba-tiba muncul malaikat mayungi kita. Enggak, saudara. Ya, semua masuk angin juga. Tetapi saudara, yang lain tumbang, kita nggak tumbang. Nah itu bedanya saudara. Ya, kita tetap bisa berdiri. Kita boleh ngalami apapun, kita tetap bisa berdiri. Nah, sejarah mencatat. Di dalam orang-orang Romawi itu kan kejam saudara. Ya, manusia diadu dengan manusia yang namanya gladiator, betul? Ya kan? Bahkan manusia diadu dengan singa atau harimau yang kelaparan. Nah itu seringkali penjahat itu dijadikan tontonan. Semua itu jadi tontonan mereka. Kalau mereka dieksekusi sudah jadi tontonan, ditonton semua, manusia diadu dengan manusia, atau kalau itu diserahkan ke singa atau harimau yang lapar, mereka dicapik-capik itu jadi tontonan, mereka bersorak-sorai. Nah, sejarah mencatat saudara, ketika orang-orang Kristen diperlakukan seperti itu, situasi dan keadaan berubah semuanya. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada adalah keheningan. Bahkan banyak mereka yang menangis dan akhirnya mereka bertobat. Kenapa kok bisa begitu, saudara? Ternyata di balik kisah itu, saudara, saya membaca sebuah kisah. Itu menarik sekali, saudara. Dulu kalau orang Kristen, saudara, mau ditangkap, dia sudah tahu besok akan dieksekusi. Akan diberikan jadi makanan singa atau harimau, saudara. Mereka tidak takut loh, saudara. Karena kasih itu, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bahkan ini contoh misalkan ya saudara, 10 orang. Mereka itu bisa masang strategi begini saudara. Besok kita akan berhadapan dengan binatang buas, singa atau harimau yang lapar. Kalau kita hitung bersama-sama, biasanya dia hanya memangsa 2 orang saja. Karena dia lapar, 2 orang dia makan itu cukup dengan semua singa itu. Jadi biarkan kita ada 2 orang yang akan berkorban. Jangan sampai semuanya tercerai-berai. Nah kalau sampai saudara masing-masing singa nerekam satu-satu saudara. Setelah diterkam mati semua, tapi yang dimakan cuma 1 atau 2. Kita tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Bayangkan. Jadi lebih baik besok saya yang akan menyerahkan tubuh saya. Dan satu lagi, saya yang akan, mereka rebutan saudara. Enggak, saya aja. Enggak, ayo kita 2 orang aja. Yang lain tenang, diam. Kami akan berikan tubuh kami supaya kami dimakan habis sehingga mereka tidak makan. Kalian berdelapan selamat. Kalau setiap kali muncul 2 orang, kita punya 4 hari kesempatan untuk memberitakan Injil. Membayangkan saudara. Jadi begitu dia masuk saudara, singa atau harimau dilepaskan. Mereka enggak lari saudara. Mereka 2 orang langsung maju memberikan tubuhnya mereka untuk dimakan. Dimakan. Singa semua ngumpul, 2 orang itu dimakan sehingga yang 8 selamat saudara. Begitu singa udah gak mau makan, mereka berdelapan berkatakan kita punya 4 hari untuk beritakan Injil. Mereka memberitakan Injil. Lalu giliran selanjutnya 2 orang lagi saudara begitu. Dikeluarkan 2 orang sodorkan tubuhnya langsung. Sehingga di situ saudara orang semuanya melihat di sana saudara. Gak ada saudara. Orang yang berteriak semuanya gak ada. Semua hening, mereka menangis menyaksikan begitu hebat dan keberanian mereka dan kasih mereka terhadap Tuhan. Ah, itulah kekristenan yang sesungguhnya, saudara. Itu Kratos. Tuhan sudah berikan itu, jelas. Kalau sudah baca, untuk menahan segala hal. Dan Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Gak usah takut, keadaan apapun, sudah percaya gini, Tuhan, Roh Kudus memberikan aku Kratos. Aku akan lewati semuanya dengan kemenangan yang gemilang. Amin.
Nah, selanjutnya, yuk. How to. Nah, sudah kita lihat ya. Bagaimana sih kalau kita bisa mengalami 3 hal itu jelas, sudah. Yang pertama Roh Kudus. Hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu mutlak, saudara, nggak bisa enggak. Ya, karena semua kata kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Ya, harus hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua saudara harus gini, siap menjadi saksi. Tujuannya di situ saudara. Bukan kita gaya-gayaan, kita pasti punya kuasa, lalu kita tunjukkan ini aku punya kuasa. Enggak. Tujuannya saudara kita supaya menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Terang dan garam dimanapun kita berada. Tujuannya kalau kita punya kuasa itu, supaya kita menceritakan bahwa di balik semuanya itu, hanya Yesus yang akan dipermuliakan. Harus siap itu saudara. Dan baru siap untuk diutus, berani menyatakan Kristus sudah di marketplace kita masing-masing. Marketplace itu bukan dunia bekerja. Tapi marketplace itu adalah tempat di mana kita paling habis banyak waktu kita di sana. Kalau pelajar berarti sekolahmu itu marketplace. Kalau mahasiswa ya kampusmu. Kalau saudara bekerja ya perusahaanmu, saudara. Kalau ibu rumah tangga ya mungkin tetangga-tetanggamu itulah yang menjadi marketplace-mu. Nah dari situ saudara kita berani menyatakan Kristus. Dimanapun kita berada, kita berani cerita tentang Kristus. Nah itu supaya kita diberi 3 kuasa itu ada bekerja dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita nggak mau itu saudara hanya untuk gaya-gayaan, kita nggak akan ngalami itu. Tapi kalau kita ingin tunjukkan bahwa Yesus ada dalam diri kami ingin cerita tentang Yesus, kami mau jadi terang dan garam, maka yang namanya dunamis, yang namanya exousia, yang namanya kratos, itu akan bekerja dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, dianiaya, dijauhi, tetap dia berdiri teguh, tidak goyah. Saudara, waktu dia berbicara penuh otoritas. Dan dia mampu, saudara, melakukan hal yang benar dan sekaligus berani menolak hal yang tidak benar. 3 kuasa itu akan bersama-sama dengan kita. Dan yang paling terakhir, kita akan lihat saudara, penghalang 3 kuasa ini apa sih saudara? Nah ini saudara, ada 3 penghalang kuasa ini. Saudara. Yang pertama adalah dunamis. Apa sih penghalangnya? Tidak percaya kalau Roh Kudus sudah dalam hidup kita. Banyak orang sudah nggak percaya. Ya saudara, kepenuhan Roh Kudus ditandai oleh bahasa roh. Tetapi Roh Kudus ada dalam diri kita. Alkitab berkata, barang siapa berkata kalau Yesus adalah Tuhan, itu bukan dari manusia tapi dari Roh Kudus. Berarti kalau orang berani berkata Yesus adalah Tuhan, berarti sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya, jadi saudara kita sudah punya Roh Kudus. Nah, tinggal kita melangkah bagaimana dipenuhi, taat, ngikuti Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudusmu sehingga kuasa dunamis itu ada, saudara. Ya. Jadi bukan lagi, oh kok saya nggak ada Roh Kudus, ada di mana ya? Enggak, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sudah Roh Kudus ada dalam diri kita. Berarti kita punya dunamis. Tapi karena kita nggak percaya, ya makanya nggak ada dunamis. Nah yang kedua saudara, exousia, apa penghalangnya saudara? Tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi melakukan kehendak sendiri. Nah ini saudara, semua dia kerjakan untuk kepentingannya diri sendiri. Dia ambil kemuliaan untuk dirinya sendiri, maka dia nggak ngalami exousia. Exousia ini akan bergerak saudara selama kita menjalankan kehendaknya, bukan kehendak kita. Apapun yang kita lakukan saudara, kita hanya melakukan kehendak Yesus, bukan kehendak kita saudara. Kalau kita begitu salah, kita jadi egois, egosentris, kepentingan diri, maka exousia akan lenyap dalam kehidupan kita. Tuhan gak beri kita otoritas apapun. Ya, dan yang terakhir kratos, menganggap bahwa penderitaan itu ada sebuah hukuman dan bukan dari Tuhan. Oke, ada banyak penderitaan karena kesalahan kita, saudara. Tapi saudara percaya enggak? Walaupun itu atas kesalahan kita, kalau kita bertobat, Tuhan bisa mengubah hal menjadi baik. Amin. Ya, saudara percaya enggak bahwa ada penderitaan yang bukan karena kesalahan kita? Oh banyak, saudara. Ya, para martir itu bukan karena kesalahannya dia. Dia menderita semuanya. Semua murid Yesus itu masuk dalam penderitaan semuanya. Yang enggak mati satu-satunya adalah Yohanes. Tapi saudara perlu tahu bahwa Yohanes itu digoreng dalam minyak panas gak mati-mati. Saudara. Itu lebih menderita daripada yang lain. Petrus disalib terbalik. Ada saudara yang diseret saudara. Sampai tubuhnya tercerai-berai. Ada yang dijatuhkan dari bumbungan bait Allah. Saudara. Sama waktu Yesus dicoba itu ada yang dijatuhkan dari sana. Saudara. Ada yang dipenggal kepalanya. Itu semua saudara. Murid-muridnya ngalami sama seperti itu. Tapi mereka dengan bangga mereka mengatakan bahwa kami bersyukur karena kami mendapat bagian yang sama seperti Yesus.
Saya ketemu seorang misionaris, saudara ya. Orang Indonesia dan dia misionaris sempat di Cina selama 7 tahun. Dan dia cerita, saudara. Nah, gereja di Cina itu yang diberikan kebebasan itu yang dipantau oleh pemerintah. Gereja-gereja underground yang tidak dipantau itulah yang dikejar oleh pemerintah. Dan pertambahan pertobatan yang terbesar itu bukan gereja yang di pemerintah itu, gereja yang underground yang lepas dari pemerintah, saudara. Dan yang lepas dari pemerintah, saudara, itu gereja itu diawasi, saudara, nggak boleh, saudara, penginjilan nggak boleh macam-macam. Nah, gereja yang di luar pemerintahan, saudara, ada dua, underground yang betul-betul nginjilin, yang kedua adalah orang-orang yang dari luar Cina. Saya beberapa teman saya ada di sana, kalau dari luar Cina bebas. Tapi mereka nggak boleh, saudara, ngajak dari gereja lain. Yang dia boleh adalah orang yang dari luar Cina, boleh masuk dalam gereja itu. Nah, saudara, orang-orang yang ikut penginjilan misi di underground itu kalau ketangkap, dia cerita, bahkan dia pernah ketangkap, itu dimasukkan di tong, saudara, ya 24 jam dikatakan. Dan di dalam tong itu dimasukkan kalajengking, kelabang, ular berbisa. Jadi dia diam di situ, di dalamnya dikasih itu. Jadi mereka digigit, disengat, saudara. Ya, ada yang mati akhirnya di situ karena ularnya berbisa, saudara. Dia cerita, dia pernah masuk seperti itu. Tapi orang-orang yang terluput, saudara, di situ dia cerita dengan sukacita bahwa mereka diberi kesempatan untuk menderita untuk Yesus, bayangkan. Jadi kalau mereka keluar cerita, saudara, mereka cerita, saudara, kami ngalami yang luar biasa. Tapi beberapa mereka ada yang mati, saudara. Mereka digigit dan akhirnya dia mati di situ. Tapi mereka mati pun mereka bersukacita. Saudara, mereka tidak pernah mau menyangkali Yesus sama sekali. Dan itu menjadi bagian. Siapa saudara yang memberi kekuatan sampai seperti itu? Itu Kratos. Ya, dia percaya bahwa penderitaan itu pun karena Tuhan izinkan untuk membawa dia dan memurnikan dia. Tetap untuk mencintai dia. Nah, itu saudara, 3 kuasa yang kita belajar bersama-sama. Ya, saya percaya bahwa kita semua bisa mengalami seperti itu. Ya, yang penting lihat 3 penghalang tadi, saudara. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan